Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Catukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang cerita seseorang. Jadi kemarin saya ditemui oleh seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau datang dan mengadu cerita tentang masa lalu dan juga kehidupan beliau. Sebut saja namanya adalah Arman. Dan cerita ini sangat cocok bagi kalian yang mengatakan percuma sholat tapi tetap maksiat, lebih baik tidak sholat tapi tidak maksiat. Atau percuma sholat tapi dengan orang lain berbuat buruk, lebih baik tidak sholat, yang penting dengan orang lain berbuat baik. Ini sangat cocok sekali. Jadi Pak Arman ini adalah seorang kontraktor. Di masa mudanya dia sangat jaya. Dia mempunyai prinsip yang sama sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yakni dia belum mau sholat karena dia menganggap dirinya belum baik. Percuma saya sholat kalau perilaku saya belumlah baik. Yang penting saya tetap baik dengan orang-orang di sekeliling saya. Ketika beliau di masa mudanya, dia sangatlah sukses, sehingga orang-orang itu sangat menghormati dirinya. Dia juga tidak segan membantu teman-teman di sekitarnya, tetangganya. Semuanya ketika membutuhkan bantuan dibantu oleh beliau. Banyak sekali yang hutang kepada beliau, mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Itu pun jumlahnya sangat banyak sekali. Ketika dia posisi kaya, semua orang mengaku teman dengannya, tetapi suatu ketika Pak Arman ini diganjar oleh Allah mendapatkan sebuah penyakit. Yang penyakit ini sangatlah aneh. Di usianya yang ke-55, beliau merasa aneh dengan kakinya yang tiba-tiba terasa berat. Keesokan harinya ketika dia terbangun, tiba-tiba kakinya ini terasa lemas, tidak bisa untuk berjalan dan menopang tubuhnya. Saat itu dia mencoba untuk berobat dari satu klinik ke klinik yang lain, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, dari terapi satu ke terapi yang lain, tidak ada perkembangan sama sekali. Setahun beliau berobat, tidak ada perkembangan sama sekali. Dan proses itu memakan banyak biaya, hingga apa yang dia capai saat masih muda sudah habis untuk memenuhi kebutuhannya dalam berobat. Ketika apa-apa yang dimiliki sudah habis, secara tiba-tiba teman-teman yang dulu datang kepadanya menghilang. Istri yang selama 30 tahun menemaninya tiba-tiba minta cerai, pergi meninggalkannya karena sudah tak sanggup mengurusi seorang laki-laki yang tak berdaya, yang tidak bisa menghasilkan uang. Anak-anak yang dari kecil ia rawat, yang ia besarkan, juga tidak mau untuk merawat bapaknya. Semakin sedih karena ketika dia membutuhkan uang, orang-orang yang dulu dia pinjami uang, dia menagih, ternyata mereka semua bilang bahwa tidak pernah meminjam uang, membutuhkan saksi. Kalau ada saksinya saya mau bayar, tapi kalau tidak ada saksinya saya tidak mau membayar. Karena Pak Arman dalam hati sangat kecewa, sangat marah sekali. Dulu ketika mereka berhutang, wajahnya sangat polos, wajahnya penuh dengan derita, memohon iba kepada Pak Arman. Tapi ketika Pak Arman yang sangat membutuhkan biaya, mereka tidak menggubris, bahkan hanya mengabaikan apa yang disampaikan oleh Pak Arman. Dalam hati Pak Arman sangat-sangat terpukul, kecewa dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang dibantu dulu. Kenapa mereka semua acuh dengan apa yang dialami Pak Arman saat itu? Hingga suatu ketika beliau baru menyadari bahwa ternyata yang ada saat beliau butuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula Pak Arman mulai membangun komunikasi lagi dengan Allah. Beliau mulai mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mulai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan dia mulai sembuh dan bisa berjalan kembali. Dan ketika itu beliau menyadari, ternyata kebaikan kepada seorang manusia itu tidaklah abadi. Karena mereka teman-teman yang dulu saya anggap sebagai saudara sendiri tidak akan pernah pergi meninggalkan saya. Ternyata setelah saya tidak punya apa-apa, mereka pergi meninggalkan saya. Dan yang tidak pergi meninggalkan saya hanya Allah Subhanahu wa taala
meskipun saya adalah pemuda, seseorang yang mempunyai banyak dosa, yang mempunyai banyak kesalahan, dan bahkan dulu mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, itulah cerita dari Pak Arman. Semoga bisa mengubah pemikiran kita bahwa yang selalu ada untuk kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang datang saat kita ada itu hanyalah orang-orang yang butuh dengan kita. Ketika mereka tidak butuh, mereka akan menjauhi kita. Sehingga kita perlu selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.